Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini memasuki video saya yang kedua, yaitu materi yang ketiga tentang kerangka kerja manajemen risiko. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan materi dan ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Sepertinya langsung saja untuk mempersingkat waktu biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Di sini kita akan membahas kerangka kerja manajemen risiko. Membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Nah, adapun tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko ini adalah yang pertama itu kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pemenuhan akuntabilitas di semua organisasi yang relevan. Nah, kemudian kita akan beralih slide selanjutnya. Nanti slide-nya yang akan saya tampilkan. Di sini terdapatnya gambar arsitektur manajemen. Saya tampilkan nanti seperti ini. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ini ada 3 bagian yang berwarna biru, brown, kemudian orange. Di sini yang pertama warna biru ya, saya jelas prinsip manajemen risiko itu menciptakan dan melindungi menilai bagian maksud saya yang pertama menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, bagian terpadu dari semua proses dan dalam organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. 4, eksplisit ditujukan pada ketidakpastian. 5, sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. 6, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Kemudian 7, disediakan dengan penggunanya. 8, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. 9, transparan dan inklusif. 10, dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. 11, memfasilitasi perbaikan terus-menerus dalam organisasi. Nah, yang biru ini itu prinsip manajemen risiko. Kemudian beralih ke sampingnya yang bronze ya, itu ada kerangka kerja manajemen risiko sesuai yang judul tema kita kerangka kerja manajemen risiko. Itu yang paling atas itu terdapat mandat dan komitmen ya. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa poin yang siklusnya selalu berputar-putar. Nah, ini yang pertama ada rancangan kerangka kerja untuk pengelola risiko. Kemudian dia berjalan ke pengimplementasian manajemen risiko. Nah, kemudian dia ke bawah untuk berputar ke pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja. Selanjutnya dia kembali lagi ke atas, perbaikan dan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Kemudian kembali lagi ke rancangan kerja, itu tadi yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih proses manajemen risiko itu di mana nanti kerangkanya di sisi sebelah kiri
itu terdapat komunikasi dan konsultasi. Kemudian di sisi sebelah kanan ada pemantauan tinjauan ya, pemantauan tinjauan. Nah, di bagian tengah ini saling berhubungan dengan yang kanan dan yang kiri. Itu ada penetapan suatu konteks, terus di ini yang biru ini penilaian resiko ya, ada identifikasi resiko, kemudian dua lagi analisis resiko, kemudian lagi ada evaluasi resiko dan perlakuan resiko. Ini saling berhubungan dengan yang kanan yang kiri, yang komunikasi dan konsultasi, kemudian pemantauan dan tinjauan ini saling berhubungan dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, dari kerangka yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan komponen-komponen yang diperlukan dalam kerangka kerja untuk mengelola resiko dan bagaimana komponen tersebut saling berhubungan. Nah, agar dapat berhasil dengan baik, manajemen resiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen resiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen resiko di segala tingkatan organisasi. Kerangka kerja ini akan membantu organisasi mengelola resiko secara efektif melalui penerapan resiko, manajemen resiko dalam berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik organisasi tersebut. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kejelasan akuntabilitas pada suatu tingkatan organisasi. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, itu komponen kerangka kerja manajemen risiko. Nanti gambarnya saya akan tampilkan seperti ini. Nah, di bagian paling atas itu terdapat mandat dan komitmen. Kemudian di poin bawah itu ada desain kerangka kerja pengelolaan risiko. Nah, adapun di dalam desain kerangka kerja pengelolaan risiko terdapat 7 sub ya. Yang pertama untuk memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua menetapkan kebijakan dan manajemen risiko. Yang ketiga akuntabilitas. Keempat integrasi ke dalam proses organisasi. 5 sumber daya. 6 membangun mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Kemudian 7 membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan. Kemudian beralih yang selanjutnya itu yang kedua, itu penyerapan manajemen risiko. Di sini terdapat 2 sub ya. Yang pertama itu menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risiko. Terus ada pelaksanaan proses manajemen risiko. Kemudian lanjut lagi ke proses selanjutnya itu ada pemantauan dan peninjauan kerangka. Kemudian ada lagi selanjutnya itu ada perbaikan kerangka kerja dan perbaikan kerangka kerja berkesinambungan. Terus nanti dia kembali lagi berputar kepada poin yang pertama tadi, desain kerangka kerja pengelolaan risiko. Selanjutnya akan secara terus menerus akan berputar seperti itu. Seperti itulah siklusnya kira-kira teman-teman. Nah, jadi kerangka kerja ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah sistem manajemen, tetapi lebih ditujukan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dan mengadopsi komponen-komponen dari kerangka
kerja ini ke dalam kebutuhan khas organisasi tersebut. Apabila praktik dan proses manajemen yang ada sudah mengandung komponen dari manajemen risiko, atau bila organisasi tersebut telah mempunyai suatu sistem manajemen risiko untuk suatu jenis risiko tertentu atau kondisi tertentu, maka keadaan ini harus dicermati secara kritis dan dinilai ulang. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dengan standar internasional sebagai dasar untuk memenuhi kecukupan atau kelayakan sistem yang ada. Nah, mandat dan komitmen. Pengenalan dan upaya penerapan manajemen risiko yang efektif mempersyaratkan adanya komitmen yang kuat dan berlanjut dari manajemen risiko. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakan hal ini, maka manajemen harus mengartikulasikan dengan jelas pentingnya manajemen risiko bagi organisasi dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, menetapkan indikator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan indikator kinerja organisasi. Kemudian memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran organisasi. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian menugaskan secara jelas dengan akuntabilitas serta tanggung jawab unit manajemen risiko pada tingkatan yang memadai. Kemudian memastikan bahwa tersedianya alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan manajemen risiko. Kemudian mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko keseluruhan pemangku kepentingan terkait dan memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko senantiasa berfungsi dengan baik. Nah, dari gambar yang tadi ini, komponen yang tadi ya, itu memperjelas gambaran umum mengenai kerangka kerja manajemen risiko sebagai induk dari proses manajemen risiko yang lebih bersifat teknis. Kerangka kerja ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sebuah sistem manajemen baru, tetapi lebih ditujukan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen organisasi keseluruhan. Secara sederhana, skema di atas menunjukkan gambar mengenai bagaimana seharusnya tata kelola manajemen risiko atau risk governance structure dilaksanakan. Tata kelola manajemen risiko yang baik terdiri dari 3 aspek, yaitu struktural, operasional, dan perawatan. Aspek struktural adalah sejumlah tindakan yang harus diambil untuk membentuk kebijakan dan struktur untuk melaksanakan tata kelola manajemen risiko. Kemudian aspek operasional adalah sejumlah prosedur teknik dan metode yang harus disusun dalam melaksanakan proses manajemen risiko. Nah, sedangkan aspek perawatan adalah sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara berkesinambungan. Nah, jadi di aspek struktural, aspek struktural dari tata kelola manajemen risiko itu terdiri dari yang pertama itu komitmen, kemudian kebijaksanaan manajemen risiko, kemudian akuntabilitas dan kepemimpinan, kemudian pembentukan unit kerja manajemen risiko, kemudian ada administrator,
manajemen risiko pada masing-masing unit kerja serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan manajemen risiko. Nah, kemudian jika pada aspek operasional itu terdiri dari penyusunan buku panduan manajemen risiko, kemudian peluncuran sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, kemudian teknik dan metode implementasi proses manajemen risiko, sistem pelaporan internal dan eksternal, monitoring dan pengukuran kinerja, serta tata organisasi dan administrasi data, serta informasi manajemen risiko. Kemudian kalau di aspek perawatan, terdiri dari pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kemudian komunikasi publikasi, review dan audit tata kelola manajemen risiko, serta benchmarking. Nah, pengelolaan manajemen risiko organisasi mempunyai cakupan tanggung jawab yang cukup luas sesuai dengan ukurannya besar organisasi. Maksud saya sesuai dengan ukuran besarnya organisasi. Ini terjadi karena rasio yang dihadapi organisasi juga mempunyai cakupan yang luas, antara lain meliputi risiko, strategi, operasional, keuangan, hukum, dan lain-lain. Nah, dari gambar komponen manajemen risiko yang sudah saya tampilkan sebelumnya menunjukkan bahwa terlepas dari besar kecilnya organisasi, pelaksanaan manajemen risiko haruslah mengeluarkan kebijakan, aturan, dan standar pengelolaan risiko yang akan digunakan di seluruh organisasi. Kebijakan, standar, dan aturan ini akan digunakan dalam menanggapi resiko-resiko bisnis yang umum maupun spesifik. Aturan dan standar ini akan digunakan oleh pelaksana kegiatan bisnis dan proses organisasi dalam menangani resiko yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemangku resiko dan dalam konteks peraturan serta hukum yang berlaku. ISO 31000 menempatkan mandat dan komitmen pada urutan pertama dalam kerangka kerja manajemen risiko. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen organisasi mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan menempatkan pelaksanaan manajemen risiko pada posisi yang layak. Sasaran ini dapat dicapai apabila persyaratan yang digariskan dipenuhi secara memadai. Kemudian kita akan beralih ke slide selanjutnya ya. Itu terdapat penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya itu meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko atau risk management governance structure. Aspek pertama merupakan landasan yang memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan. Sedangkan aspek yang kedua itu menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Nah, dalam penyusunan dalam penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko ini ada pun poin-poinnya. Yang pertama itu memahami organisasi dan konteks. Sebelum memulai merencanakan dan menerapkan
menerapkan kerangka kerja manajemen risiko sangat penting untuk memahami kondisi dan sifat organisasi serta konteks eksternal maupun internal. Hal ini sangat penting karena akan menunjukkan bentuk rencana dan kerangka kerja tersebut. Konteks eksternal organisasi antara lain itu lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam baik secara domestik, regional maupun internasional. Kemudian faktor kunci dan kecenderungan atau trends yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi dan persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Kemudian kalau tadi itu konteks eksternal, ini adalah konteks internal organisasi. Nah, itu terdapat kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan, contohnya dana, orang, waktu, proses, sistem, teknologi, dan lain-lain. Kemudian sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan baik secara formal maupun informal. Para pemangku kepentingan internal, kebijakan sasaran dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian persepsi, nilai-nilai, dan budaya organisasi, standar dan model acuan yang digunakan oleh organisasi, dan struktur, misalnya governance, peran, dan akuntabilitas. Kemudian kita lanjut, itu tata kelola manajemen risiko. Nah, tata kelola manajemen risiko ini meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Hal ini diatasi dengan menggunakan istilah dan definisi yang telah ditentukan dalam ISO atau TEC-GUID 173 sampai Risk Management Vocabulary. Nah, yang ketiga itu kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko harus secara jelas menyatakan komitmen manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu, kebijakan ini juga secara jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut. Itu pertama, ada hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Kemudian alasan penerapan manajemen risiko, kemudian akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen risiko, kemudian cara menangani dan cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan, kemudian kemampuan organisasi dalam menerima risiko dan jenis risiko yang tidak dapat diterima. Kemudian proses, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengelola risiko. Kemudian ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Kemudian bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan. Kemudian komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijaksanaan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikan secara berlanjutan. Kebijakan manajemen risiko ini harus mengkomunikasikan dengan baik ke seluruh jajaran manajemen risiko. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu akuntabilitas. Manajemen harus menetapkan secara jelas akuntabilitas tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko organisasi. Termasuk dalam tugas ini adalah penerapan, perawatan, dan pengembangan proses manajemen risiko. Begitu juga untuk memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko yang ada. Hal ini dapat dilaksanakan dengan
menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan merawat kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian menetapkan masing-masing pemangku risiko atau risk owner yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko serta pelaporan informasi tentang risiko. Kemudian menetapkan ukuran kinerja mekanisme pelaporan internal dan eksternal serta proses eskalasinya sampai ke pemimpinan puncak organisasi. Kemudian memastikan tersedia sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Top manajemen harus memastikan bahwa pada setiap tahapan proses manajemen risiko terdapat kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaannya. Nah, pedoman manajemen risiko yang disusun akan menjadi paduan dalam melaksanakan mekanisme kerja untuk menerapkan manajemen risiko, juga mekanisme pelaporan eksternal maupun internal. Kemudian kita masuk poin yang selanjutnya, itu ada integrasi ke dalam proses organisasi. Nah, supaya manajemen risiko dapat berfungsi secara relevan, efektif, dan efisien, ia harus dijadikan bagian dari seluruh praktik manajemen serta proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko tidak boleh dilakukan terpisah dari proses organisasi lainnya. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijaksanaan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan. Harus terdapat perencanaan manajemen risiko untuk seluruh organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko yang diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Kemudian poin yang ke-6 itu ada sumber daya manajemen sumber daya. Manajemen organisasi harus mengelola sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko. Pertimbangan harus diberikan antara lain itu personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko. Kemudian proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem dokumentasinya, serta manajemen sistem informasi dan manajemen pengetahuan. Poin yang 7 adalah pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Manajemen organisasi haruslah membangun mekanisme sistem pelaporan dan komunikasi internal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak terkait. Kemudian ketersediaan cukup pelaporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari kerangka manajemen risiko. Informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan pada waktu yang diperlukan, serta terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Dalam mekanisme yang dibangun ini harus juga mencakup proses untuk mengonsolidasikan informasi risiko dan bila diperlukan dari berbagai sumber dalam organisasi dengan memperhatikan tingkat kepekaan informasi tersebut. Nah, masuk kita ke poin yang ke-8, itu pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Manajemen organisasi hendaknya mengembangkan dan menerapkan sebuah rencana tentang cara mereka akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini itu antara lain pengikut sertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif, pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Kemudian melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kemudian penyampaian umpan balik dan lapor atas proses komunikasi dan konsultasi, kemudian menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi, kemudian berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Kita beralih ke slide selanjutnya itu atau subjudul selanjutnya itu tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko ini terdiri dari penerapan kerangka kerja manajemen risiko dan penerapan proses manajemen risiko. Dan terdapat beberapa poin. Itu pertama adalah penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Kemudian menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Kemudian mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mendokumentasikan proses pengambilan keputusan terhadap proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko, kemudian menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko dan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Kemudian yang poin yang kedua itu menerapkan proses manajemen risiko. Manajemen risiko dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik bila proses manajemen risiko yang diuraikan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya telah terlaksana dengan baik di setiap tingkatan dan fungsi organisasi proses penerapan manajemen risiko. Ini merupakan bagian dari praktik-praktik terbaik organisasi dan proses bisnis organisasi. Pada tahapan ini, penggunaan metode pemetaan proses bisnis atau business process mapping akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain adalah FMEA atau Failure Mode Effect and Analysis, Risk Breakdown Structure atau RBS, dan CRSA atau Controlled Risk Self-Assessment, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis. Nah, itu terdapat memahami apa saja sasaran apa objektif proses bisnis tersebut. Kemudian mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis tersebut, dan pengendalian apakah yang harus dilakukan agar risiko tersebut dapat ditindakkan atau dikurangi. Dari prinsip dasar inilah maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko, yaitu pertama itu ada proses bisnis. Jack dan Keller pada tahun 2009 menjelaskan bahwa proses bisnis terdiri dari beberapa elemen, yaitu input, transformasi, dan output.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan atau bahan baku bagi proses tersebut. Masukan ini dapat berupa benda yang terukur atau suatu hal yang tidak terukur atau intangible seperti pengetahuan, informasi, dan lain-lain. Kemudian transformasi adalah sebuah kegiatan untuk mengubah seluruh masukan menjadi output. Proses ini biasanya tidak terdiri dari suatu proses, tetapi terdiri dari sub-proses atau urutan proses-proses lainnya. Kemudian ada output, adalah sasaran dari proses tersebut. Apa yang ingin dihasilkan dari proses tersebut akan disajikan kepada pelanggan atau proses berikutnya. Hasil ini dapat berupa sasaran yang terukur atau tak terukur. Sebagai catatan tambahan, dalam elemen transformasi yang terdiri dari berbagai macam proses, terdapat dua macam proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Di proses pertama itu bersentuhan dengan proses mentransformasikan input dengan menjadikan output, sedangkan proses pendukung itu proses yang membuat output menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan proses berikutnya atau seringkali disebut sebagai katalisator, ya. Kemudian kita ke ukuran keberhasilan proses. Ya, kalau yang pertama tadi ada proses bisnis, yang kedua itu ada ukuran keberhasilan proses. Nah, suatu proses dikatakan berhasil dan berlangsung dengan baik ditentukan dengan ukuran yang diterapkan pada ketiga elemen proses tersebut. Ukuran yang menjadi acuan dalam output proses. Ini harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau proses berikutnya. Atau ukuran eksternal, bukan ukuran yang kita tetapkan sendiri atau ukuran internal. Kemudian selanjutnya ada ukuran resiko. Resiko mempunyai beberapa elemen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain itu sumber resiko atau source of risk, kemungkinan terjadinya resiko, likelihood, dan dampak resiko terhadap sasaran proses bisnis atau impact atau consequence. Pertama-tama harus diidentifikasi sumber risiko yang dapat menggagalkan dipenuhinya kriteria keberhasilan yang dirumuskan. Untuk kasus di atas misalnya adalah ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku, keahlian chef, ini contohnya kelengkapan bumbu dan lain-lain. Terhadap sumber-sumber risiko yang telah diidentifikasikan diperkirakan besar kemungkinan mengakibatkan terjadinya risiko. Nah, proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan pengalaman yang dilalui dan digunakan besaran yang disepakati. Bila risiko tersebut sudah terjadi, perlu juga diterapkan suatu ukuran guna membandingkan suatu risiko dengan risiko lainnya. Dan untuk mengukur dampaknya terhadap keseluruhan bisnis organisasi. Ukuran yang sering digunakan adalah kerugian yang terjadi atau dampak finansial. Dampak finansial, kerusakan terhadap properti, kecelakaan, korban jiwa yang terjadi, keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk berikutnya, itu ada tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian adalah kebijakan dan proses untuk memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam suatu proses dapat menghindari atau mencegah dalam proses produksi. Tindakan pengendalian ini sering disebut dengan quality assurance. Quality assurance atau asuransi yang terdiri dari inspeksi dan pengendalian mutu atau quality control.
Dalam manajemen risiko, prinsip tindakan pengendalian ada dua, yaitu menangani sumber risiko dan menangani dampak risiko. Menangani sumber risiko ini yang berarti mencegah terjadinya risiko dengan menangani penyebab risiko dan pemicu timbulnya risiko sehingga kemungkinan timbulnya risiko menjadi rendah. Atau bahkan mendiagnostikan sebab terjadinya risiko. Menangani dampak risiko juga berarti mengantisipasikan apa yang harus dilakukan bila risiko tersebut terjadi guna memperkecil dampak yang diakibatkan. Penanganan dampak risiko ini terdiri dari dampak diterima, dampak tidak diterima, berbagai dengan pihak lain, dan dilakukan mitigasi. Dampak diterima berarti dampak risiko yang terjadi. Biasanya tidak berarti atau dalam kemampuan organisasi untuk menanggungnya, sehingga diterima atau tindakan apa-apa. Tidak diterima berarti dampak risiko yang mungkin terjadi yang berada di luar kemampuan organisasi. Nah, selanjutnya itu mitigasi adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang dilakukan sendiri dengan menangani penyebab risiko atau menangani dampak risiko. Proses mitigasi dalam berupa pelatihan, keterampilan operator, perbaikan proses, penerapan metode inspeksi, jaminan mutu yang lebih andal, dan sebagainya. Nah, dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Kemudian menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko dalam proses organisasi. Mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan proses dari proses manajemen risiko. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, serta melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya, itu mengenai pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Nah, untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka manajemen organisasi hendaknya pertama menetapkan ukuran kinerja, kemudian mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal, kemudian meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Kemudian memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimana penerapan rencana manajemen risiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko tersebut berkala. Kemudian memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Nah, pemantauan dan tinjauan review kerangka kerja dilakukan dengan menggunakan apa yang telah dilaksanakan pada penerapan manajemen risiko, khususnya penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Salah satu acuan penting dalam melaksanakan adalah dalam tabel rasio matriks dan lembar kerja profil proses. Dari tabel rasio matriks diketahui siapa yang harus dilakukan atau monitoring dan review, serta kepada siapa hasil laporan monitoring dan review disampaikan.
Nah, di slide selanjutnya itu mengenai uraian yang harus dimonitoring dan ditinjau dapat dilakukan lebih rinci pada lembar kerja profil proses. Itu ada patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Nah, ini merupakan ukuran yang dapat dikuantifisir atau memang sudah dikuantitatif pada saat monitoring dan review dilakukan pengukuran pencapaian sasaran yang dibandingkan dengan rencananya. Kemudian patokan kedua adalah langkah pengendalian, yaitu apakah langkah pengendalian yang disebutkan sudah dilaksanakan atau belum, bila sudah bagaimana hasil, dan bila belum mengapa, bila belum dilaksanakan. Kemudian patokan ketiga adalah resiko yang antisipasi pada saat monitoring dan review. Diperiksa apakah resiko-resiko tersebut masih ada atau sudah berubah menjadi risiko lain. Bila sudah berkurang tidak ada, berarti langkah pengendalian efektif. Tetapi bila masih ada, maka harus diperbaiki langkah pengendaliannya. Bila timbul risiko baru, maka harus dicari penyebab dan langkah pengendaliannya. Kemudian di poin selanjutnya itu ada patokan keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Dalam proses monitoring dan review, kita periksa apakah secara keseluruhan sasaran bisnis proses tersebut sudah tercapai atau belum. Bila belum, maka perlu dikaji ulang hasil langkah pengujian ketiga patokan sebelumnya untuk menjadikan masukan bagi perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Nah, kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko pengambilan pada pola manajemen, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Plan adalah perencanaan kerangka kerja manajemen risiko yang ditetapkan. Nah, kalau do itu proses penerapan kerangka kerja itu sendiri. Sedangkan check merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Jika terdapat penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan langkah yang berikutnya, yaitu action. Tujuan dari langkah ini adalah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil cek dan meningkatkan serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan yang dilakukan pada tahapan ini sangat tergantung pada hasil monitoring yang telah dilakukan. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan review pada tahap sebelumnya akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko. Kebijakan risiko dan rencana manajemen risiko. Tindakan lanjutan ini diharapkan akan meningkatkan perbaikan manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya sampai di sini pemaparan tentang kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya itu nanti saya akan menjelaskan materi lagi ya. Di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan materi lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya share video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang apabila penjelasan saya kurang dapat diterima atau terlalu berlebih, terlalu cepat, saya mohon maaf.
dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.